Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Segala puji kita limpahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita mampu bernafas, mampu selalu untuk menghamba, entah itu dalam bentuk yang berbeda. Cara menghamba kita pada saat ini tentu dengan belajar untuk memahami hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan matrikulasi kita secara online melalui video ini. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah yang fadilahnya kita tujukan kepada guru kita. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada kesempatan yang sebelumnya, yaitu mengenai bab zina, menuduh zina pada Quran 6b. Di sini kita akan melanjutkan pada Quran surat An-Nur ayat 3 dan 4. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita tartilkan Quran surat An-Nur ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Shadaqallahul azim. Arti perpotongnya, az-zani, pezina laki-laki, la yankihu, tidak boleh dia menikahi, illa kecuali zaniatan, wanita pezina, atau musyrikatan, wanita musyrik. Wazaniatu, dan wanita pezina, la yankihuha, tidak boleh menikahinya, illa kecuali zanin, pezina laki-laki, au musyrikun, atau laki-laki musyrik. Wa hurrima, dan diharamkan, dzalika, demikian itu, ala atas al-mu'minina, orang-orang yang beriman. An-Nur ayat 4. Walladina, dan orang-orang yang yarmuna, mereka menuduh, al-muhsonati, wanita-wanita yang menjaga diri, summa, kemudian lam, tidak, yaktu, mereka mendatangkan, bi'arbaati, dengan 4 syuhada'a, saksi-saksi, fajliduhum, maka deralah mereka, samanina, 80 jaldatan, deraan. Wala, dan janganlah, takbalu lahum, kalian menerima dari mereka, syahadatan, kesaksian, abadan, selamanya. Wa ulaika, dan mereka itu, humu, ya mereka, al-fasiquna, orang-orang yang fasik. An-Nur ayat 3. Seorang laki-laki pezina tidak boleh dia menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik, dan wanita pezina tidak boleh menikahinya kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan diharamkan menikahi para pezina itu atas orang-orang yang beriman. Baiklah, kita akan belajar apa maksud Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 3 ini melalui metode Qurani. Lebih tepatnya pada kesempatan ini kita akan belajar tafsir ahkam pada Quran 6b, khususnya surat An-Nur ayat 3 dan 4. Baiklah, az-zani la yankihuha ila akhirih, haram wanita bukan pezina atau bukan musyrik dinikahkan dengan laki-laki pezina, karena memang sudah
ditetapkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ini, bahwasanya Allah secara jelas menyebutkan bahwasanya laki-laki pezina tidak boleh menikahi kecuali dengan wanita pezina pula. Jadi memang sudah dipasangkan laki-laki pezina hanya untuk laki-laki pezina. Begitu juga sebaliknya, perempuan pezina hanya untuk laki-laki pezina, seperti itu. Pezina wajib dihinakan. Pernikahan dengan laki-laki pezina tetap sah walaupun haram. Dikiaskan dengan pezina adalah pemabuk, pejudi, pembunuh dan sebagainya. Dikiaskan dengan musyrik yang iman adalah pezina yang sudah terbukti taubat. Jadi ketika seseorang sudah taubat dari perbuatan zina, maka kita sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh lagi mengatakan bahwasanya dia adalah pezina karena dia sudah taubat. Maka batasan seseorang itu kita katakan pezina adalah ketika dia tidak mau taubat. Ketika dia sudah taubat, maka cap dia bukan lagi sebagai seorang pezina tetapi sebagai orang baik-baik, seperti itu. Kemudian pada An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang mereka menuduh berzina wanita-wanita yang menjaga kehormatan, kemudian tidak mereka mendatangkan dengan 4 saksi-saksi, maka deralah mereka para penuduh itu sebanyak 80 deraan, dan janganlah kalian menerima dari mereka kesaksian selamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Walladzina yarmunal muhsonati. Al-muhsonat di sini bisa berarti wanita yang menjaga diri dan wanita yang bersuami. Akan tetapi di sini secara jelas maksud yang tercantum pada An-Nur ayat 4 ini adalah wanita yang menjaga diri, ya. Kemudian semalam yaitu bi arba'ati syuhada'a, haram menuduh orang baik-baik berbuat zina tanpa 4 orang saksi laki-laki atau 8 orang saksi perempuan. Dikiaskan dengan ini adalah haram menuduh orang berbuat jelek apapun bentuknya. Oke, dalam keseharian kita mungkin kita tidak menuduh si A dia berzina, tetapi kita menuduhnya mereka melakukan perbuatan jelek. Itu sama saja. Di sini dikiaskan atau pemahaman lebih luasnya, kita haram menuduh apapun itu, apapun bentuk orangnya, ya, apapun yang dilakukannya tanpa saksi, maka kita tidak boleh menuduh orang tersebut. Secara pasti, secara jelas Allah telah mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak boleh menilai seseorang hanya sebatas prasangka kita tanpa didasari atau tanpa ada bukti yang jelas secara fisik. Kemudian menuduh orang berbuat jelek itu sama dengan menuduh kepada seseorang yang melakukan perbuatan zina. Di sini yang diharamkan adalah menuduhnya apapun bentuknya. Kemudian jadi kita berusaha menghindari menuduh, ya, misalnya menuduh orang berbuat zina. Jika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka harus dicambuk sebanyak 80 kali sesuai ayat yang tadi yang kita pelajari, yaitu summa kemudian lam tidak, yaitu mereka mendatangkan bi arbaati dengan 4 syuhada'a, 4 saksi-saksi, fajliduhum maka deralah mereka sama nina 80 jaldatan deraan. Itu hukuman yang pertama. Ketika si penuduh ini tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia atau kita wajib mencambuk sebanyak 80 kali. Menuduh berbuat zina ini sama dengan 80% berbuat zina. Kenapa demikian? Walaupun tidak menuduh zina tapi menuduh yang lain, maka tetap haram. Kalau dosa kepada Allah bisa langsung diampuni, akan tetapi dosa kita sesama manusia maka harus kita selesaikan sesama manusia, seperti itu. Pada zaman Rasul pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Kemudian laki-laki tersebut
mengungkapkan bahwasanya, "Ya Rasulullah, saya telah berzina 1 kali." Kemudian Rasul tidak menanggapi. Kemudian laki-laki itu bicara lagi, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Rasul tetap tidak merespon sampai pengakuan yang keempat kali. Kemudian Rasulullah tetap tidak merespon sampai pengakuan yang keempat kali. Kemudian dia berkata, "Laksanakanlah hukuman bagi saya. Saya telah berzina, wahai Rasulullah." Setelah pengakuan yang keempat tersebut, maka Rasul baru menanggapi, karena 4 pengakuan itu sama dengan 4 orang saksi. Oke. Kemudian Rasul bertanya, "Kamu berzina dengan siapa?" "Dengan wanita ini, wahai Rasul." Kemudian wanita itu dipanggil oleh Rasul, ditanya, "Apakah kamu berzina dengan laki-laki ini?" "Tidak, wahai Rasul." Mungkin secara logika tidak mungkin seorang laki-laki berzina sendirian, akan tetapi pada kesempatan waktu itu yang Rasul hukum hanya laki-laki, karena yang mengaku hanya laki-laki, sedangkan yang perempuan tadi tidak dihukum. Kemudian haram menuduh wanita baik-baik atau wanita jelek. Tetapi jika menuduh orang yang di sini kita diajarkan bahwasanya ketika kita menuduh orang yang memang biasanya dia melakukan perzinaan, maka dia tidak dihukum dengan cambuk 80 kali. Akan tetapi hukum menuduhnya tetap haram. Kemudian jika menuduh, kemudian fajliduhum samani najaldah, 80 cambukan bagi penuduh zina pada orang yang baik-baik tanpa adanya 4 orang saksi. Menuduh kejahatan berdosa itu sama dengan 80% melakukan perbuatan tersebut. Kemudian wala taqbalu lahum syahadatan abada. Hukuman tambahan bagi penuduh zina selain dicambuk 80 kali, maka tidak diterimanya kesaksian abadan, selama-lamanya atau seumur hidup, dan dicap sebagai orang yang fasik. Jadi kita tidak perlu mendengarkan ucapan orang-orang tersebut, karena dia telah pernah terbukti dia berbohong atau menuduh orang lain berbuat zina tanpa mendatangkan 4 saksi. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka lah mereka termasuk orang-orang yang fasik. Kita wajib takut atas ancaman Allah menjadi orang fasik. Naudzubillah min dzalik. Gimana caranya agar kita terhindar dari orang-orang yang fasik? Ya, kita hindari menuduh orang lain tanpa bukti. Kemudian hanya orang-orang yang tidak berilmu lah yang menjalankan larangan yang telah Allah berikan. Maka kita usaha menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang tahu, agar yang kita jalankan hanya perintah Allah saja. Kemudian jadi setelah itu kita mempelajari ayat 3 dan 4, kita tarik kesimpulan bahwasanya tugas kita sebagai seorang hamba hanya berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita, yaitu menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Nyambung dengan lagu Qur'ani yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya di kelas, yaitu apa? Kita diajarkan untuk berusaha, yaitu jasad kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Jasad kita berusaha karena perintah Tuhan. Hati kita iman takdir, ridho ketentuan Tuhan. Cukup sekian belajar kita pada kesempatan kali ini. Semoga masih ada waktu sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun terhalang oleh jarak dan waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.